Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku. Senang jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pada pagi, siang, sore, malam hari ini dalam renungan kerinduanku. Hari ini judul renungan kita adalah gagal tapi dipakai Tuhan. Gagal tapi dipakai Tuhan. Renungan ini buat kamu yang pernah gagal atau sedang merasa gagal atau mungkin lagi ada di titik kegagalan dalam hidup kamu. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang ini, sama-sama kita bersatu hati, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan. Engkau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu. Engkau Tuhan yang tak pernah berhenti dan tak pernah menyerah akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, apapun keadaan kami hari ini, kami mau tetap percaya Tuhan setia, Tuhan tak tinggalkan kami, Tuhan sayang sama kami, dan Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Hari ini kita akan membahas tentang kegagalan. Gagal, tapi tetap dipakai Tuhan. Kita akan membahas 7 tokoh yang pernah gagal, tapi dipanggil lagi sama Tuhan dan dipakai sama Tuhan untuk alat kerajaannya. Saya pelajari, ini adalah tokoh-tokoh yang gagal, tapi mereka tetap dipakai Tuhan. Ternyata Tuhan tidak mencari yang tidak pernah gagal, tapi Tuhan mencari orang yang tidak pernah berhenti untuk datang sama Tuhan. Kita akan pelajari saudara. Yang pertama adalah Musa. Saudara bisa melihat kisah Musa di kitab Keluaran, di kitab Bilangan, di kitab Kejadian. Musa ini pernah membunuh. Musa melarikan diri dari panggilan. Bahkan Musa memukul batu karena frustasi. Padahal Tuhan gak suruh dia pukul, tapi Tuhan suruh dia untuk berbicara. Kesimpulannya Musa ini orang yang gagal mengatur emosinya. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan tetap panggil Musa, tetap pakai Musa untuk memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir dan berjalan menuju tanah perjanjian. Janji firman Tuhan katakan indah di kisah Musa ini. Keluaran 3 ayat 12 dikatakan, bukankah aku akan menyertai engkau? Ini kisah ketika Musa melarikan diri dari panggilannya. Bahkan berbicara tentang kegagalan. Firman Tuhan katakan, justru di dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. So, kegagalan yang pertama, Musa gagal mengatur emosi. Yang kedua, Daud, dia gagal menjaga hati. Daud kita semua sama-sama tahu ceritanya di Alkitab. Daud jatuh dalam dosa yang besar. Perzinahan dengan Batsheba dan pembunuhan terhadap Uria. Tapi kabar baiknya Daud benar-benar tulus untuk bertobat. Dan saudara bisa melihat pertobatannya tertuang dalam Mazmur 51. Saudara bisa baca. Tuhan gak menolak hati yang hancur. Tuhan menerima hati yang hancur. Tahu gak saudara, hati yang hancur itu apa sih? Hati yang hancur adalah hati yang bertobat, mau datang sama Tuhan. Hari ini kalau engkau lagi gagal, jatuh lagi ke dosa yang sama, tetap datang sama Tuhan. Kegagalanmu bukan akhir, karena Tuhan sanggup mengubahkan kehidupanmu. Bahkan pada akhirnya dikatakan Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Saudara bayangin gak? Orang kayak Daud yang gagal,
Tapi Tuhan masih melihat Daud sebagai orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Yang ketiga, Yunus. Yunus itu gagal taat. Tuhan suruh Yunus ke Niniwe. Tapi justru Yunus melarikan diri. Saudara bisa lihat di kitab Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Kemudian Tuhan membuat sebuah situasi, ia dilempar ke laut dan ditelan oleh ikan. Tapi Tuhan mengejar Yunus bukan untuk menghukum Yunus, melainkan untuk membentuk Yunus dan memakai Yunus jadi alatnya Tuhan. Tuhan penyayang dan pengasih. Dia panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Yunus 4 ayat 2. Yunus melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang gak nyerah sama ketidaktaatannya dan pelariannya dari Tuhan. Yang keempat, Petrus gagal saat ujian. Kita semua tahu Petrus kan, dia tuh salah satu murid Yesus yang paling berani gitu. Paling cepat ngejawab, paling cepat ngomong. Tapi pada saat ujian, Petrus yang bilang dia mau janji setia sama Tuhan, dia nyangkal Yesus loh 3 kali ketika Yesus mau disalib. Tapi Tuhan baik. Tulis di kolom komentar, Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan gak ninggalin saya. Tuhan Yesus menemuinya kembali. Yesus gak bahas lagi dosanya. Yesus cuma nanya, Petrus apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Dan dia katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus gak bahas lagi dosanya Petrus. Yesus mengampuni Petrus dan Yesus memberikan Petrus kepercayaan. Yesus memulihkannya dan memakainya jadi alatnya Tuhan. Yang kelima, kisah Nabi Elia. Elia ini gagal menjaga harapan. Saudara bisa lihat di kisahnya di 1 Raja-Raja 18. Setelah kemenangan Elia di Gunung Karmel, Elia merasa takut dan minta mati di padang gurun. Tapi Tuhan gak marah loh sama dia. Tuhan tetap pelihara dia. Dia memberi makan, air, dan suaranya yang lembut tetap ada untuk Elia. Yang keenam, Abraham dan Sarah. Kita semua tahu kisahnya, Tuhan janjiin Abraham dan Sarah anak. Tapi mereka gagal percaya sama janji Tuhan. Mereka meragukan janji Tuhan akan keturunan dan mencoba jalan pintas lewat Hagar. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan tetap pegang janjinya sama Abraham dan Sarah. Dan lahirlah Ishak. Hari ini engkau mungkin lagi lari dari tracknya Tuhan. Lagi lari dari imanmu. Kau mulai lemah iman dan mulai gak percaya lagi sama Tuhan. Tapi kita tahu kisah Abraham dan Sarah, ujungnya apa sih? Janji Tuhan tetap tergenapi dalam hidup mereka. Sekalipun mereka gagal. Yang ketujuh, tokoh yang gagal tapi tetap dipakai Tuhan. Siapa itu? Saudara dan saya. Kalau mereka semua bisa jatuh, tapi tetap dipakai Tuhan. Mereka mungkin ngerasa udah hancur, rusak, udah gak ada masa depan. Tapi mereka tetap dipakai Tuhan. Kenapa kamu pikir kamu terlalu hancur, terlalu rusak untuk bisa dipakai Tuhan kembali? Firman Tuhan katakan, Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar
ketika dia jatuh, dia mau bangkit kembali. Hari ini kalau engkau ngerasa gagal, bukan berarti Tuhan selesai sama kamu. Selama engkau masih dikasih kesempatan untuk bernafas, untuk hidup, Tuhan bisa menulis ulang ceritamu. Sebagai penutup, Tuhan gak cari yang sempurna loh. Tuhan gak cari yang gak pernah gagal. Tuhan gak pakai orang-orang yang layak. Karena gak ada yang layak. Semua orang punya kekurangan, punya kegagalan, punya keterbatasan. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang mau berserah dan gak menyerah dan terus datang sama Tuhan. Tuhan gak nunggu kamu jadi sempurna. Tapi Tuhan hanya menunggu kamu untuk datang. Dan Tuhan akan menyempurnakan kamu kembali. Dan memakai kamu jadi alatnya. Respon kita apa sih? Yang pertama, baca ulang kisah-kisah kegagalan mereka yang tadi kita sebutkan. Dan saudara akan melihat Tuhan konsisten, kasihnya lebih besar dari kegagalan kita semua. Yang kedua, renungkan. Kalau engkau gagal dengan hati yang hancur datang sama Tuhan, Tuhan pakai yang hancur hati, bukan yang hebat. Yang ketiga, doa. Yuk doa yuk. Doa sama Tuhan. Tuhan, di tengah kegagalan kehancuranku, aku mau untuk Tuhan pulihkan dan Tuhan pakai aku kembali untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Tuhan bukan berhenti saat kamu jatuh, tapi Dia mulai saat kamu berserah sama Tuhan. Kita sama-sama mau datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Apapun kegagalan kami, apapun kekurangan kami tahu Tuhan tidak menyerah atas kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kelebihan, kekurangan, kelemahan kami. Kiranya Tuhan yang pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam
nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan amin. Tuhan mau pakai saudara yang punya sorga, crazy in love with you. Bye-bye.